Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati SPD. Kali ini saya akan membahas tentang materi menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi dan 1 novel pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Buku pengayaan adalah buku yang isinya memiliki manfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dari siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Karakteristik buku pengayaan adalah sebagai berikut. Pertama, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Yang kedua, pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Ketiga, materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. Keempat, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan menggunakan penyajian gambar. Kelima, penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Buku pengayaan terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat materi dengan tujuan memperkaya pengetahuan seseorang pada bidang tertentu. Ciri-ciri buku pengayaan pengetahuan adalah sebagai berikut. Pertama, materi atau isi buku bersifat kenyataan. Kedua, pengembangan isi tulisan tidak terkait pada kurikulum. Ketiga, pengembangan materi bertumpu pada perkembangan ilmu terkait. Keempat, bentuk penyajian berupa deskriptif dan dapat disertai gambar. Kelima, penyajian isi buku dilakukan secara terperinci. Kedua, buku pengayaan keterampilan adalah buku yang memuat materi dengan tujuan memperkaya penguasaan keterampilan bidang tertentu. Ciri-ciri buku pengayaan keterampilan adalah sebagai berikut. Pertama, materi atau isi buku mengembangkan keterampilan yang bersifat faktual. Kedua, materi atau isi buku berupa prosedur melakukan suatu jenis keterampilan. Ketiga, penyajian materi dilakukan secara prosedural. Keempat, bentuk penyajian dapat berupa narasi atau deskripsi yang dilengkapi gambar atau ilustrasi. Kelima, bahasa yang digunakan bersifat teknis. Yang ketiga, buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi dengan tujuan meningkatkan kepribadian seseorang dalam kehidupan.
Ciri-ciri buku pengayaan kepribadian adalah sebagai berikut. Pertama, materi atau isi buku dapat bersifat faktual atau rekaan. Kedua, materi atau isi buku meningkatkan dan memperkaya kualitas kepribadian atau pengalaman batin. Ketiga, penyajian materi atau isi buku dapat berupa narasi, deskripsi, puisi, dialog, atau gambar. Keempat, bahasa yang digunakan bersifat figuratif. Mencermati ketiga jenis buku pengayaan, ada butir-butir penting yang perlu dicatat dan dipahami jika kita membaca buku-buku tersebut. Yang pertama, identitas buku. Identitas buku perlu dicatat agar kita atau pembaca mengetahui referensi buku tersebut. Yang kedua, manfaat materi atau isi buku. Setelah membaca buku pengayaan, perlu dicatat manfaatnya. Ketiga, format buku. Format buku sangat menentukan seberapa besar pembaca tertarik pada isinya, seperti sampul buku atau cover yang dikemas menarik. Keempat, penyajian materi atau isi buku. Penyajian materi dalam buku pengayaan diupayakan sangat menarik, lebih-lebih dalam menyampaikan isi. Kelima, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku pengayaan hendaknya bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Keenam, kelebihan buku. Kelebihan buku penunjang biasanya terletak pada kebebasan penulis untuk memaparkan detail isi sesuai dengan yang dimaksud. Seperti dalam buku non-fiksi, dalam buku fiksi pun ada butir-butir penting yang dapat ditulis dan dipahami secara sederhana. Butir-butir itu antara lain: pertama, identitas buku. Identitas buku dalam novel sangat mempengaruhi pembaca, termasuk pengarangnya, atau hal yang dikarangnya, atau konteks yang dipaparkan penulis menyusun buku tersebut. Kedua, struktur dan kaidah novel. Struktur dan kaidah novel perlu dipahami agar cerita-cerita yang dipaparkan di dalamnya mudah dimengerti. Ketiga, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Novel tersusun berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik mencakup tema, amanat, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sementara unsur ekstrinsik yang dominan dari novel biasanya latar belakang dan pendidikan pengarangnya. Keempat, pesan pengarang kepada pembacanya. Pesan pengarang
kepada pembacanya merupakan inti ditulisnya novel. Novel memuat nilai didik yang positif kepada pembaca. Nilai-nilai didik ini diungkapkan ke dalam teks melalui perilaku-perilaku tokohnya. Kelima, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam novel biasanya bahasa yang halus, penuh dengan pesan, menarik, dan dapat dinikmati. Bahasa yang digunakan banyak mengandung perbandingan atau metafora dengan majas-majas yang halus. Bahasa novel diupayakan syarat dengan pesan dan menarik untuk terus dinikmati. Keenam, kelebihan buku. Novel yang mempunyai kelebihan akan banyak mendapatkan simpati pembacanya. Kelebihan novel yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang mempunyai kelebihan dari segi gaya pemaparannya, ada yang mempunyai kelebihan dari pemaparan persoalannya. Ada juga yang mempunyai kelebihan dari struktur penyajiannya, dan ada juga yang mempunyai kelebihan dari latar suasananya. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.